This call is now being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian subuh pada hari ini dengan tema terkait keberkahan. Oke. Apakah slide saya bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Serba-serbi tentang berkah ini, kenapa dipilih tema ini? Karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang ya mungkin bisa kita sebut abstrak gitu ya, sesuatu yang tidak nampak, karena memang al-barakatu minallah, berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tema yang sangat luas sehingga tidak cukup untuk satu bagian. Hari ini kita bagian pertama, nanti minggu depan insyaallah kita lanjutkan bagian kedua. Ya. Oke, kita mulai. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah definisi tentang berkah itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa saja kosakata yang menjadi turunan atau kaitan dengan berkah itu. Kemudian nanti yang ketiga adalah tentang semesta berkah. Dan terakhir kesimpulan. Oke, kita mulai. Apa itu berkah? Kita ambil salah satu pendapat ulama, ya, namanya Ar-Raghib. Qala Ar-Raghib al-barakatu hiya subutul khair al-ilahi fi syai'. Barokah adalah tetapnya atau langgengnya kebaikan yang berasal dari Allah terhadap sesuatu. Jadi barokah itu kalau menurut Raghib al-Asfahani, jadi awetnya, langgengnya satu kebaikan pada sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja. Nah, kalau kita mengambil pendapat ulama lain, Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan al-barakatu yakni ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, kalau gitu kita gabung saja definisi mereka. Di barokah itu adalah bertambah dan langgengnya suatu kebaikan yang diterima oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi yang coba kita elaborasi lah dari pendapatnya ulama Raghib dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Baik, teman-teman sekalian, Allah. Nah, kemudian kita sering mendengar istilah-istilah atau kosakata terkait dengan berkah. Wah, ini banyak sekali. Nah, dari kata al-barakatuh saja sudah ada kata-kata at-tabrik yang baris pertama dulu. Nah, at-tabrik itu artinya apa? Artinya adalah mendoakan ya, seseorang agar mendapatkan berkah. Jadi kita mendoakan anak kita, mendoakan orang tua kita agar mendapat berkah, mendoakan saudara kita kandung dan saudara yang lain, teman-teman kita dan seterusnya. Kemudian ada istilah at-tabarruk. Itu ada tasdid di roknya, at-tabarruk. At-tabarruk itu adalah ikhtiar untuk mendapatkan berkah. Nek coro jawane yang ngalap berkah, mencari keberkahan. Nah, ini nanti tabarruk ini ada bahasan tersendiri yang itu di bagian kedua insyaallah, tidak di hari ini. Kemudian kadang kita bertemu dengan saudara kita, ya. Kemudian kita mengucap barakallahu fiik, ya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Atau kita misalnya bertemu juga dengan seseorang yang sukses dengan usahanya, itu boleh juga dengan
Barakallahu laka fih. Semoga Allah memberkahimu fih di dalam usahamu itu, di dalam kegiatanmu, pekerjaanmu gitu ya. Itu juga boleh. Jadi boleh barakallahu fik atau barakallahu laka fih. Kalau barakallahu fik itu konteksnya ke personnya, teman kita itu. Kalau barakallahu laka fih adalah usahanya atau pekerjaannya. Kemudian kalau ada yang mengatakan barakallahu fik, jawabannya apa? Jawabannya adalah wa fik barakallah. Dan begitu pula. Itu ibarat seperti kalau assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam. Nah, kemudian juga kita pernah mendengar tabarakallah. Nah, hati-hati ini kalau tabarakallah itu lain lagi. Tabarakallah itu adalah maha suci Allah. Dalam surat Al-Mu'minun itu ada ya, kalau tidak salah di bagian awal-awal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah. Ya, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta ya, sebaik-baik yang telah menciptakannya. Sebaik-baik dari pencipta yang lain selainnya. Ya. Jadi di situ tabarakallah bukan artinya berkait dengan berkah, tapi terkait dengan maha suci Allah. Ya. Nah itu saya kira, atau kadangkala tabarakallah ini boleh digabung dengan masya Allah. Ketika kita melihat suatu kekaguman, ketakjuban ya, kekaguman ya terhadap sesuatu keindahan ciptaan Allah. Misalnya kita melihat gunung yang indah, kemudian sungai yang cantik gitu ya, kita mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Nah ini boleh juga digabung dengan masya Allah. Nah, ini adalah beberapa kosakata terkait dengan berkah yang mungkin akan berguna untuk kita. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah semesta berkah. Jadi, atau cakupannya, cakupan berkah itu ternyata tidak sesempit itu. Tetapi berkah itu berkait dengan banyak hal. Berkah itu berkait dengan lokasi, suatu tempat, bisa juga berkaitan dengan waktu atau momentum. Berkah itu juga bisa berkait dengan seseorang, individu yang memang ditunjuk oleh Allah. Atau berkah itu juga berkait dengan benda. Ya, benda atau makhluk atau suatu kegiatan. Jadi luas sekali berkah ini maknanya. Nah, ini akan kita coba kupas satu per satu. Oke, kita mulai dari berkah lokasi atau tempat. Wah, ini lokasi ini luas sekali penjelasannya. Ya. Yang pertama adalah Makkah. Ya. Makkah Al-Mukarramah. Dalam surat Al-Imran ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang pertama ya dibangun oleh manusia yaitu Ibrahim dan siapa? Ismail itu, lalladzi bi Bakkah, yaitu terletak di Bakkah. Nah, Bakkah itu nama lain dari Makkah. Bakkah itu mubarakan. Itu dijadikan Allah sebagai lokasi yang berkah, tempat yang berkah. Wa hudal lil alamin, sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia, bagi seluruh alam. Nah, jadi jelas bahwa Mekah ini adalah salah satu ikon lokasi yang memang diberkahi oleh Allah. Nah, untuk itulah kenapa kemudian banyak orang yang berupaya untuk menuju ke sana, apakah untuk kepentingan haji maupun umroh. Karena memang ada keberkahan di sana. Tempat kedua adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini di dalam surat Al-Isra ayat 1. Ini biasa dibaca kalau peringatan Isra Mi'raj biasanya. Di situ disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi, telah memperjalankannya, melakukan Isra atas hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan pada malam hari, minal Masjidil Haram, dari mana? Isra itu dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana Masjidil Aqsa itu kami berkahi, kami Allah berkahi di sekitarannya. Jadi Masjid Al-Aqsa dan sekitarannya. Kebetulan saya
pernah ini ke Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu ternyata kompleksnya luas sekali. Nah, Masjidil Aqsa sendiri itu hanya bagian kecil saja. Al-Aqsa Al-Qadim itu hanya bagian kecil dari kompleks Al-Aqsa. Di dalam kompleks Al-Aqsa itu ada Dome of the Rock itu, yang masjid yang kubahnya emas itu. Kemudian ada juga Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Kemudian ada macam-macam di situ. Nah, tapi dalam satu benteng besar, nah itu yang disebut sebagai haulahu, kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, itu juga tempat yang sangat diidamkan oleh setiap muslim setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ini Masjidil Aqsa ini tempat ketiga yang sebisa mungkin dikunjungi oleh umat Islam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah negeri Syam. Nah, negeri Syam itu kalau sekarang ya sebenarnya gabungan antara Syria, kemudian Palestina, kemudian Jordan, ya, Syria, Palestina, Jordan, nah sekitar situlah. Nah itu yang sekarang disebut, yang dulu disebut negeri Syam, nah sekarang negara-negara itu. Nah, sebentar, ini ada yang mau masuk, saya admit dulu. Di situ disampaikan surat Al-Anbiya ayat 71, wa najjainahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najjainahu, dan kami selamatkan Ibrahim, hu itu kembali kepada Ibrahim, wa Lutan, dan Nabi Lut, ya, ilal ard, di bumi. Ya. Di bumi, ya, bumi di sini para ulama sepakat yang dimaksud ard, bumi di sini adalah negeri Syam. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut di negeri Syam. Allati barokna, yang mana negeri Syam itu kami berkahi. Jadi jelas. Nah, itu adalah berkah dari segi lokasi. Nah, kita lanjutkan. Berkah dari segi momentum atau peristiwa atau waktu. Yang pertama adalah Ramadan. Nah, kenapa Ramadan disebut bulan yang berkah? Salah satunya adalah berdasarkan hadis sahih riwayat Nasai, Imam Nasai. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di bagian awal, ya. Qala Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, yang nanti lanjutan hadis ini adalah berkaitan dengan futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Nah, ini bagian awalnya. Ini saya potong saja. Ya. Tapi ini jelas bahwa Ramadan yang sekarang sedang kita jalani itu adalah salah satu momen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momen yang lain adalah waktu pagi hari. Nah, ini pagi hari ini adalah waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking diberkahinya sampai Rasulullah SAW itu mendoakan kita, umat Islam. Doanya beliau adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Ya. Kenapa? Karena pagi hari itu adalah waktu untuk produktif, waktu untuk melakukan kajian seperti ini, untuk mentadarus, untuk tilawah, kemudian waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, yang masak, yang bersih-bersih rumah, yang nyuci mobil, untuk bekerja bagi yang bekerja pagi di pasar itu, ya. Jadi memang betul waktu pagi itu waktu yang berkah, sehingga harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, momentum Lailatul Qadar. Nah, ini juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi sudah dua yang bisa tiga-tiganya saya kira di bulan Ramadan ini, ya, dapat Ramadannya, waktu paginya, dan insya Allah nanti kita akan dapat Lailatul Qadarnya dengan izin Allah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna, sesungguhnya kami Allah anzalnahu, menurunkan, fi lailatin mubarakah. Anzalnahu, di sini maksudnya Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh berkah.
para ulama sepakat bahwa yang dimaksud malam yang penuh berkah adalah Lailatul Qadar. Nah, ini surat Ad-Dukhan ayat 3. Jadi itulah yang diburu oleh umat Islam di bulan Ramadan, salah satunya adalah Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini nanti bisa dihitung berapa tahun gitu ya. Lebih dari 80 tahun. Ya. Ini keutamaannya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah berkah secara individu. Nah, siapa saja yang mendapatkan keberkahan? Yang pertama Nabi Isa. Nah, ini bisa dicek di surat Maryam. Ini satu-satunya laki-laki yang mungkin nasabnya diberikan kepada Maryam. Jadi Isa bin Maryam. Biasanya kan kalau bin itu kan ke bapaknya, sedangkan ini tidak ada bapak. Sehingga ini kasus unik, kasus khusus. Isa bin Maryam, Isa al-Masih, Isa bin Maryam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku siapa? Nabi Isa, mubarakan, ya, yang diberkahi. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa usani, dan Allah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku bis sholati, untuk menjaga sholat, wa zakat, dan melaksanakan zakat, madum tu hayya, selama hidupku. Jadi ini jelas di situ disebutkan Nabi Isa yang diberkahi, kemudian juga mendapat wasiat itu. Siapa lagi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Ini juga mendapatkan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat As-Saffat ayat 113. Wa barokna, dan kami berkahi alaihi, kepadanya. Nya di sini kepada Ibrahim. Jadi memang dalam Al-Quran itu kadang ada fa'il-fa'il atau pelaku-pelaku yang hidden fa'il, hidden subject, atau fa'il-fa'il yang disembunyikan, tidak ditampakkan. Nah, di situ barokna alaihi, cuman hi saja, tapi kemudian ulama menafsirkan hi yang dimaksud adalah Ibrahim. Dan kami berkahi siapa? Ibrahim, wa ala Ishak, dan juga Nabi Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan keturunan keduanya, keturunannya Nabi Ibrahim maupun keturunan Nabi Ishak. Nah, jadi jelas, ya, ini adalah bagian dari berkah individu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Isa. Siapa lagi? Nabi Nuh. Dalam surat Hud ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qila ya Nuh bit bisalam. Ya, wahai Nuh, turunlah kalian bisalam, dengan salam, ya, dengan selamat, minna, dari kami, wa barokatin alaik, dan berkah atas kamu, wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga kepada umat, ya, pemimpin-pemimpin yang bersama kamu, atau umat yang bersama kamu. Ya. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Itu terkait dengan berkah individu. Ini adalah individu yang disebutkan oleh Allah secara jelas, siapa saja yang mendapatkan berkah. Oke, selanjutnya adalah berkah benda atau kegiatan. Ini saya kira yang terakhir. Benda atau mungkin bisa sesuatu ya, makhluk Allah, itu juga bisa. Yang pertama adalah air. Nah, ini makhluk Allah yang pertama, air. Surat Qaf ayat 9, nanti boleh dicek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna, dan kami Allah turunkan, minas samai, dari mana? Langit, ma'an, air. Maksudnya air hujan, ya. Mubarakan, yang mana itu diberkahi. Fa'ambatsna bihi, maka kami tumbuhkan dengannya, dengan perantaraan air tadi, kami tumbuhkan apa? Jannatin, tanaman-tanaman, wa habbal hasid, ya, dan ya buah-buahannya yang disukai. Jadi atau panenan yang disukai, buah-buahan, panenan, ya, pohon-pohon yang disukai. Jadi jelas di situ bahwa Allah menjadikan air itu sebagai sesuatu yang berkah, sesuatu yang tadi memberikan kebaikan, ya, yang sifatnya bertambah dan terus bertambah. Ya kan, pohon itu kan kalau diberi air ini terus tumbuh. Kalau kita punya pohon mangga itu bisa tumbuh terus-menerus, disiram, tumbuh lagi, dan tidak ada habisnya, kita bagi tetangga dan seterusnya. Nah, dan di situ langgeng, terus-menerus kebaikan itu akan kita terima. Nah, itu adalah
menunjukkan bahwa air ini menjadi salah satu makhluk Allah yang diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua Al-Quran. Al-Quran juga diberkahi. Surat Al-An'am ayat 92. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun." Dan ini adalah kitab Al-Quran, anzalnahu, kami turunkan mubarakun, dengan berkah, dengan penuh keberkahan. Nah, itulah kita harus memperlakukan Al-Quran dengan baik, ya, karena ini mengandung keberkahan dari Allah SWT. Yang ketiga, jamaah. Jamaah itu maksudnya kebersamaan, berkelompok, kira-kira begitu, bermasyarakat, bersosialisasi, tidak sendirilah, tidak individualis, tapi berjamaah. Dalam hadis yang hasan, dalam kitab Sahih Jami' Shaghir, itu disebutkan, ini statusnya hasan ya, disebutkan Sahih. Kulu jami'an, tapi bagus, nggak apa-apa. Kulu jami'an, makanlah olehmu semua. Wala tafarraqu, dan jangan berselisih. Ya, maksudnya Rasul mengajak kita untuk makan berjamaah, makan bareng-bareng lah, kira-kira begitu. Jangan berselisih, jangan makan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa'inna ta'amal wahid. Sesungguhnya makanan untuk satu orang itu yakfi al-itsnain. Makanan satu porsi itu bisa cukup untuk makan berdua. Wah, ini menarik ini. Wa ta'amul itsnain, makanan orang berdua yakfi ats-tsalatsa wal arba'ah. Makanan dua porsi itu bisa cukup untuk bertiga atau bahkan al-arba'ah, berempat. Nah, ini kan sudah di luar logika manusia nih. Satu porsi bisa buat berdua, dua porsi bisa tiga atau bahkan empat. Kulu jami'an, makanlah kalian semua. Wala tafarraqu. Jangan berselisih, jangan bertengkar. Fa innal barokata, maka sesungguhnya keberkahan itu fil jamaah, ada di dalam jamaah. Jadi segala sesuatu aktivitas yang kita niatkan karena Allah dan itu kita lakukan secara berjamaah, insya Allah berkah. Contohnya tadi makan, kita niatkan karena Allah, beribadah kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan baik, maka itu menjadi berkah, makan berjamaah. Kemudian sholat, kita lakukan berjamaah, itu juga ada keberkahan di situ. Ya. Kemudian apalagi melakukan aktivitas yang lain, yang dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama, secara kolektif. Yang keempat, ada kegiatan, ya, ada kegiatan yang di situ diberkahi oleh Allah. Kegiatan yaitu jual beli, tapi dengan syarat jual belinya itu jujur dan terbuka. Ini dalam muttafaqun alaih, sahih, muttafaqun alaih artinya sahih Bukhari Muslim. Hadisnya menarik. Rasulullah bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Dua orang yang terlibat dalam jual beli, maksudnya penjual dan pembeli begitu ya, itu memiliki yang namanya hak khiyar, hak memilih. Hak khiyar ini juga dimiliki ibu-ibu dulu waktu dipinang oleh calon suaminya, ya. Itu punya hak khiyar, memilih menerima atau menolak lamaran yang gitu. Ya. Kalau diam, nah itu berarti menerima, biasa gitu. Nah, di dalam kaitan penjual dan pembeli itu juga ada namanya hak memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan. Sido pora gitu. Tapi ada syaratnya, malam yatafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Maksudnya masih dalam satu majelis. Penjual dan pembeli itu masih dalam satu majelis, belum berjauhan. Fa in shadaqa, maka jika penjual maupun pembeli itu sama-sama jujur, wa bayyana, dan menjelaskan jual belinya itu, burika lahuma, maka diberkahi apa? Fi bai'ihima, transaksi jual belinya. Jadi transaksi yang didasari atas dasar kejujuran dan keterbukaan akan diberkahi. Wa in katama, sebaliknya, jika mereka berdua ada saja salah satu pihak yang berbohong, maaf, katama itu menutupi ya. Menutupi itu artinya misalnya expired date-nya sudah lewat tapi terus ditutupi pakai stiker. Nah, itu kan berarti menutupi. Supaya tetap laku ditutupi expired date-nya. Wa kadzaba, dan berbohong. Bohong, misalnya ini kualitas 2 tapi dibilang kualitas 1 misalnya. Muhiqat barokati bai'ihima, maka akan dicabut oleh Allah keberkahan dari jual belinya. Mungkin transaksi itu terjadi tapi tidak berkah. Nah, itu adalah kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jual beli atas dasar kejujuran dan keterbukaan. Nah, terakhir kesimpulan, jadi berkah itu adalah kesimpulan yang tadi kita elaborasi pendapat para ulama, bertambah dan langgengnya suatu kebaikan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu memiliki semesta yang luas, mencakup lokasi, timing, kemudian individu, seseorang, atau bahkan bisa juga benda atau kegiatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.